Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini Mujaddid Media akan menceritakan sejarah dinasti Abbasiyah. Nasab dinasti Abbasiyah dari Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf merupakan keturunan yang masih tersisa di antara saudara-saudaranya yang berjumlah banyak. Akan tetapi jumlah terbesar dan bentuk kelompok besar berasal dari dua putranya, yaitu Al-Abbas dan Abu Thalib. Keturunan dari Al-Abbas dan Abu Thalib memenuhi padang rumput, pegunungan, dan daerah-daerah di wilayah Islam, mulai dari ujung wilayah Maroko hingga daerah Transonia. Dari kedua keturunan besar ini kita akan membahas Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muthalib merupakan salah seorang tokoh terkenal Quraisy pada masa jahiliyah dan pada masa Islam. Al-Abbas merupakan nenek moyang khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang pada masa hidupnya menjabat sebagai penyedia layanan bagi jemaah haji, pembangunan Masjidil Haram, ikut serta dalam perang Hunain, ikut serta dalam Fathu Mekah, dan memiliki 30 riwayat dalam buku-buku hadis. Ibu Al-Abbas bernama Nabilah binti Janab, salah satu kabilah Robi'ah bin Nazar yang lahir 3 tahun sebelum peristiwa Al-Fil, penyerangan Ka'bah oleh tentara gajah, sehingga ia lebih tua 3 tahun dibanding usia Rasulullah SAW. Ketika Islam datang, Al-Abbas merupakan salah satu tokoh yang tulus membantu perjuangan Rasulullah, meskipun tidak memperhatikan secara terbuka tentang keislamannya. Dialah orang yang mengendalikan urusan Rasulullah bersama kaum Ansor ketika berhijrah. Ketika kaum kafir Quraisy keluar menuju Badar, putra-putri Al-Abbas dipaksa keluar bersama mereka. Karena itulah Rasulullah berkata kepada para sahabatnya dalam perang Badar, barang siapa di antara kalian bertemu dengan Al-Abbas, Thalib, Qail, Naufal, dan Abu Sufyan, maka janganlah membunuh mereka, karena sesungguhnya mereka dipaksa keluar berperang. Al-Abbas merupakan salah satu tawanan dalam perang Badar, lalu menebus dirinya, kemudian kembali dan menetap di Mekkah. Selama keberadaannya di Mekkah, Al-Abbas senantiasa berkirim informasi kepada Rasulullah tentang berbagai hal. Di sana terdapat orang-orang beriman yang merasa kuat karena dukungan dan kehadirannya. Al-Abbas merupakan penolong bagi keislaman mereka. Al-Abbas berkeinginan keras untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkirim surat kepadanya untuk ikut berhijrah. Akhirnya beliau mengizinkan dan memerintahkannya untuk berhijrah ke Madinah sebelum Fathul Mekah dan ikut bersama beliau dalam pembebasan tersebut. Al-Abbas merupakan salah satu faktor penyelamat Abu Sufyan dan kemauannya mengikuti seruan Rasulullah. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Al-Abbas ikut berperang dalam perang Hunain dan memberikan peran terbaik di dalamnya. Setelah itu, Al-Abbas keluar ke Madinah dan menetap di sana. Rasulullah sangat mencintai dan menghormatinya. Karena itulah, para khalifah mengikuti jejak, sikap, dan perilaku beliau. Al-Abbas meninggal dunia pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan pada hari Jumat tanggal 26 Rajab tahun 32 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Al-Abbas mempunyai beberapa anak, dan yang tertua adalah Al-Fadl. Dengan nama Fadl inilah Al-Abbas mendapat nama kunyah Abu Fadl. Anaknya yang lain adalah Abdullah, Ubaidillah, Abdurrahman, Matsam, Ma'bad. Ibunda mereka adalah Lubabah binti Al-Harith dari Bani Hilal bin Amir dari Qais Ailan. Al-Abbas memiliki banyak keturunan dari anaknya yang bernama Abdullah bin Al-Abbas. Ia merupakan nenek moyang para khalifah Bani Abbasiyah. Abdullah bin Al-Abbas, dia adalah putra kedua Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang dilahirkan
2 tahun sebelum hijrah. Ketika Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas berusia 13 tahun, seorang sahabat terkemuka yang lahir di Makkah. Abdullah bin Al-Abbas ikut serta dalam perang Jamal dan perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib. Mengalami kebutaan pada akhir hidupnya, menetap di Thaif dan meninggal dunia di sana. Rasulullah sangat mencintainya dan mendoakannya. Beliau berdoa, "Ya Allah, ajarkanlah takwil kepadanya." Abdullah bin Al-Abbas termasuk orang yang paling memahami ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkannya, serta hukum-hukum agama dengan kelancaran berbicara, kefasihan berbahasa, dan mendalami materi yang dibicarakannya. Bahkan para khalifah sangat memuliakan dan menghormatinya. Abdullah bin Al-Abbas terus menetap di Thaif selama masa pemerintahan Muawiyah. Ia wafat pada tahun 68 Hijriah. Keturunan Abdullah bin Al-Abbas yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Abbasiyah berasal dari putranya Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Ali bin Abdullah bin Al-Abbas merupakan kakek para khalifah Bani Abbasiyah. Ia merupakan tabi'in terkemuka, memperbanyak ibadah dan sholat hingga mendapat julukan As-Sajjad. Ibunda beliau bernama Jur'ah binti Masyrah. Ia lahir pada malam pembunuhan Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijriah. Karena itu ia dinamakan dengan namanya dan mendapat julukan dengan sebutan Abu Al-Hasan, yaitu ayah Al-Hasan. Ali bin Abdullah merupakan putra bungsu dari ayahnya, sosok yang terhormat dan mulia. Ali bin Abdullah bin Al-Abbas wafat pada tahun 117 Hijriah, meninggalkan 22 anak laki-laki dan 11 anak perempuan. Anak laki-lakinya diantara lain Muhammad, Dawud, Isa, Sulaiman, Saleh, Ahmad, Bisri, Mubashir, dan yang lainnya. 6 diantaranya tidak memiliki keturunan, sedangkan yang lain memiliki banyak keturunan. Dari merekalah keluarga nasab dinasti Abbasiyah, hingga berjumlah sangat banyak. Rumah kekhalifahan berada di bawah kekuasaan Muhammad, yang merupakan putra sulungnya. Muhammad bin Ali adalah ayah dari Ibrahim al-Imam, Abul Abbas as-Saffah, dan Abu Ja'far al-Mansur, yang merupakan perintis dakwah Bani Abbasiyah. Permulaan dakwahnya dimulai pada tahun 100 Hijriah dan berpetualang ke berbagai daerah, serta gerakan orang-orang agar meninggalkan Bani Umayyah untuk memperkuat dakwah Bani Abbasiyah. Munculnya ide kekhalifahan di kalangan Bani Abbasiyah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, umat Islam tidak memiliki seorang pemimpin, dan Rasul pun tidak menunjuk atau berwasiat pemimpin umat Islam setelah beliau meninggal. Berkumpullah kaum Ansor dan kaum Muhajirin, dan dari perkumpulan itu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam. Lalu kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketika kekhalifahan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, banyak sekali pemberontakan. Sebagian besar umat Islam ketika itu cenderung mendukung lawan politiknya dan bergabung dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat, kaum Syiah berpandangan bahwa putranya lah yang berhak menggantikan kedudukannya, yaitu Al-Hasan bin Ali. Dia merupakan sosok pemimpin yang agung. Dengan pemikirannya yang tajam, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib berpandangan bahwa orang-orang yang tidak bisa diharapkan ayahnya untuk mendukung perjuangannya tidak layak untuk dipercayai. Karena itu, ia lebih senang berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan syarat-syarat yang diajukan untuk dirinya dan para pendukungnya. Kemudian melepaskan haknya sebagai khalifah demi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Dengan ketentuan mereka, Al-Hasan bin Ali berada di Madinah dan menetap di sana hingga wafat. Muawiyah bin Abi Sufyan senantiasa memimpin umat Islam
dengan keramahan dan kedermawanan. Umat Islam pun bersatu, loyal, dan patuh serta menerima kepemimpinannya. Dakwah umat Islam menjadi tenang dan api fitnah kaum Syiah dapat dipadamkan. Muawiyah melimpahkan kekuasaannya sebagai khalifah kepada putranya, yaitu Yazid. Ketika Yazid berkuasa, muncul gerakan menuntut pemberhentian Yazid bin Muawiyah. Revolusi ini dipimpin oleh beberapa putra kaum Ansor. Akan tetapi, revolusi ini dapat ditumpas dengan keras. Sedangkan di Kufah, orang-orang Syiah di sana menghendaki agar Al-Husain bin Ali, saudara kandung Al-Hasan, dibaiat sebagai khalifah dan mencabut pembaiatan mereka terhadap Yazid bin Muawiyah. Tiada yang dapat dilakukan Al-Husain kecuali menerima permintaan mereka meskipun mengetahui rekam jejak dan sikap mereka terhadap ayah dan saudaranya. Al-Husain pun menemui mereka tanpa membawa tentara yang melindungi dan tidak pula harta benda untuk perbekalannya. Dalam perjalanan, ia dihadang oleh sejumlah tentara Abdullah bin Ziyad di Irak, merupakan pendukung Yazid. Akhirnya, Al-Husain bin Ali gugur di Karbala. Pada masa itu, muncullah seseorang yang ingin memanfaatkan kekacauan politik dan huru-hara ini dan menempatkan dirinya sebagai pemimpin umat Islam dengan menjadikan wilayah Irak sebagai pusat aktivitas dakwahnya, dengan memanfaatkan kecenderungan penduduk Kufah untuk mendukung Ahlul Bait. Orang yang dimaksud adalah Al-Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi. Ia bergegas ke Kufah dengan mengenakan baju Syiah seraya mengumumkan orang yang membunuh Al-Husain bin Ali dan menyuruhkan kepada Al-Mahdi, yaitu Muhammad bin Ali yang merupakan putra bungsu Ali bin Abi Thalib. Ia pun mencapai tujuannya itu dengan berbagai ungkapan yang membangkitkan semangat tanpa memandang apakah seruan dakwahnya itu benar ataupun palsu. Al-Mukhtar bin Ubaid berhasil menarik simpati kaum Syiah di Kufah dan mengirimkan sebuah pasukan untuk membebaskan Muhammad bin Ali yang mengalami penindasan dan dipenjara di Mekah. Misi tersebut berhasil melepaskannya dari penjara. Muhammad bin Ali dipenjara karena terjadinya pemberontakan oleh Abdullah bin Zubair ketika pemimpinan Yazid bin Muawiyah. Anak sulung Al-Abbas ketika itu adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Darinya lah tersebar para pemimpin Abbasiyah yang tersohor. Ia meninggalkan Hijaz dan menetap di Hamimah. Bani Umayyah memberikan tempat di sana berdasarkan instruksi dari Khalifah Al-Walid. Ide dan pemikiran tentang pemindahan kekhalifahan kepada putra-putra Al-Abbas dikatakan pada dasarnya faktor dari terbentuknya ide dan pemikiran tersebut adalah Abu Hashim bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ketika menjelang meninggalnya, ia melepaskan haknya sebagai khalifah kepada Ali bin Abdullah dan putra-putranya, dan ia juga menyampaikan pesan kepada para pendukungnya tentang hal ini. Karena itu, kaum Syiah Isaniyah mendukung Ali bin Abdullah bin Abbas. Adapun Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ia merupakan pemimpin dan tokoh utama kaumnya. Ia berpandangan bahwa pemindahan kekuasaan dari suatu dinasti kepada dinasti lainnya haruslah didahului dengan kesiapan mental dan pemikiran umat yang matang. Sebagai persiapan awal pemindahan tersebut, ia menganjurkan dan menyerukan kepada para pendukungnya agar membentuk dan merekrut juru dakwah. Lalu juru dakwah ini disebar ke berbagai kota dan daerah. Kekhalifahan dari Bani Umayyah ketika itu dijabat oleh Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Jaringan organisasi ini terdiri dari para juru dakwah dan tokoh-tokoh penting. Organisasi dakwah ini memiliki dua markas. Yang pertama di Kufah yang dianggap sebagai pusat komunikasi yang dipimpin oleh Maisarah, loyalis Ali bin Abdullah. Yang kedua di Khurasan yang merupakan medan dakwah yang sesungguhnya, yang dipimpin oleh Muhammad bin Hunais dan Abu Ikrimah As-Siraj. Para juru dakwah ini
senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari permulaan abad kedua Hijriah hingga tahun 132 Hijriah, tepatnya tahun di mana kesuksesan telah diraih dengan dibaiatnya Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah. Gambaran wilayah kekuasaan pemerintahan Islam ketika Bani Abbasiyah berkuasa. Wilayah kekuasaan pemerintahan Islam ini terbagi dalam 5 besar, di mana masing-masing kelompok mencakup beberapa wilayah provinsi Jazirah Arab dan mencakup 4 wilayah besar. Pertama, Hijaz dengan ibu kotanya Makkah. Kedua adalah Yaman dengan wilayah lautan yang di dalamnya terdapat sebuah lembah bernama Tihamah dengan ibu kota Zubaid, dan wilayah pegunungan dengan kotanya Najd. Yang ketiga, Amman dengan ibu kota Sahar di pesisir samudra itu. Dan yang keempat, Hijr atau Hegra dengan ibu kotanya Al-Ahsa. Provinsi yang kedua yaitu Provinsi Irak yang mencakup beberapa wilayah utama seperti Kufah, Basrah, Wasit, Madain, Hilwan, dan Samara. Di Provinsi Al-Jazirah meliputi wilayah Jazirah Afur, Atsur, dan Asyur. Di Provinsi Syam mencakup 6 wilayah. Yang pertama Konsarin, yang kedua Homs, yang ketiga Damaskus, yang keempat Yordania, yang kelima Palestina, dan yang keenam Asyarah. Di Provinsi Mesir mencakup 7 wilayah berdasarkan pembagian klasik: Al-Jaffar, Al-Hauf, Ar-Rif, Alexandria, Macedonia, Soid, Al-Wahad. Provinsi Maghrib mencakup 8 wilayah: Bariqoh, Ifriqiya, Taherat, Sijil Masa, Fez, Sousa Al-Aqsa. Provinsi Masyriq yang mencakup 2 sisi. Pertama, sisi timur yang berada di sebelah timur Sungai Jihun atau Amudarya yang dikenal dengan nama Ma'waro An-Nahar, Transosania atau Mesopotamia. Di sisi sebelah barat yang terletak di sebelah barat Sungai Jihun yang dinamakan Khorasan. Provinsi Dailam, Provinsi Rihab, Provinsi Al-Jibal, Provinsi Khuzistan, Provinsi Persia, Provinsi Karman, Provinsi Sind. Provinsi-provinsi ini mencakup 83 wilayah. Di antara seluruh wilayah tersebut terkena kewajiban membayar pajak yang diserahkan pada ibu kota pemerintahan. Inilah kekuasaan yang besar dan luas yang diwarisi pemerintahan Daulah Abbasiyah yang didukung dari penduduk Khorasan. Jumlah wali kota yang menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan ini tidak sesuai dengan jumlah provinsi yang dibentuk, di mana beberapa provinsi memiliki 2 atau 3 wali kota, dan bahkan sebagian yang lainnya bergabung dengan provinsi yang lain, tergantung situasi dan kondisi. Berikut merupakan silsilah ide terbentuknya dan luas kekuasaan dinasti Abbasiyah. Untuk mengetahui para tokoh Khalifah Daulah Bani Abbasiyah, kunjungi terus channel Mujadid Media dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.